Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginanda Azhara Faatni, NIM E1E019131 dari kelas 5D, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Mataram. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia yang terdapat pada kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran ke-1 yang bermuatan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga SPDP. Nah, sebelum kita mulai belajar, apakah kalian tahu mengapa tinggi badan dan berat badan kita selalu bertambah? Kemudian, dulu pada saat kita masih bayi, kita belum bisa berjalan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita sudah bisa berjalan. Kita juga bisa menulis, bisa membaca, dan masih banyak lagi. Jadi, hal tersebut terjadi karena kita mengalami proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Manusia sebagai makhluk hidup selalu mengalami proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Proses pertumbuhan merupakan proses yang ditandai dengan bertambahnya tinggi atau berat badan kita. Sedangkan proses perkembangan merupakan suatu proses di mana kemampuan yang kita miliki semakin berkembang, seperti kemampuan kita untuk berpikir, dan masih banyak lagi. Untuk lebih memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia, yuk kita simak video berikut ini. Sinta, Benny, ayo ke sini. Sinta, itu Ayu memanggil kita. Oh iya, ayo kita ke sana. Kalian mau kemana? Kami mau pergi ke lapangan untuk bermain. Kamu sendiri sedang apa di sini? Aku sedang berpikir. Apa yang sedang kamu pikirkan, Ayu? Aku sedang memikirkan bagaimana rasanya menjadi orang dewasa. Mengapa kamu ingin cepat menjadi dewasa? Bukankah menjadi anak-anak lebih menyenangkan? Dengan menjadi orang dewasa, kita bisa menghasilkan banyak uang sendiri, membeli apapun yang kita mau, dan bebas pergi kemana saja yang kita mau tanpa ada larangan orang tua. Seperti ayah yang mengajakku pergi berlibur ke pantai dan membelikanku permen lollipop. Ayu, apakah kamu tahu bahwa kita harus melewati beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi dewasa? Iya, Ayu. Kita harus melewati beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa, kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa saja tahap yang harus dilewati untuk menjadi dewasa? Berapa lama aku harus menunggu untuk menjadi dewasa? Untuk menjadi dewasa, kita harus melewati beberapa tahap pertumbuhan yang dimulai dari bayi, kemudian ke anak-anak, baru ke remaja, dan yang terakhir dewasa. Tahap pertumbuhan bayi dimulai saat kita berumur 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap anak-anak dimulai saat kita berumur 3 sampai 12 tahun. Selanjutnya tahap remaja dimulai saat kita berumur 13 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir, tahap dewasa dimulai saat kita berumur 21 sampai 50 tahun. Jadi kalau dipikir-pikir, saat ini kita sudah melewati tahap bayi dan sedang berada pada tahap anak-anak. Jadi untuk menjadi dewasa, kita harus
melewati tahap anak-anak terlebih dahulu, baru tahap remaja, dan sampailah pada tahap dewasa. Untuk mengetahui pertumbuhan yang kita alami, kita dapat melihatnya dengan bertambahnya tinggi badan dan berat badan kita. Selain melewati tahap pertumbuhan, kita juga melewati tahap perkembangan, Ayu. Seiring bertambahnya umur, maka kemampuan kita juga akan berkembang. Salah satu contoh perkembangan yang kita alami adalah kita semakin kuat. Saat masih bayi, kita kesulitan menggenggam, berbicara, dan juga berjalan karena masih sangat lemah. Namun sekarang, kita sudah semakin kuat. Kita sudah bisa menggenggam barang yang berat, berbicara, dan juga berjalan. Selain itu, seiring bertambahnya umur, kemampuan untuk belajar kita juga berkembang. Dulu, kita hanya mengenal huruf dan angka saja, namun sekarang kita sudah bisa membaca dan juga berhitung. Kemampuan berpikir kita akan semakin berkembang seiring bertambahnya pertumbuhan kita. Sekarang aku tahu menjadi dewasa ternyata tidak sesederhana yang aku pikirkan. Aku harus melewati tahap pertumbuhan dan perkembangan terlebih dahulu. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Daripada memikirkan itu, lebih baik kita pergi bermain saja ke lapangan. Ayo, kita bermain ke lapangan saja. Di sana sudah banyak teman yang menunggu kita. Baiklah, ayo kita pergi bermain saja. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa manusia mengalami proses pertumbuhan dan juga proses perkembangan. Setelah kita dilahirkan, kita mengalami 4 tahap pertumbuhan. Yang pertama ada tahap bayi, kemudian ada tahap anak-anak, kemudian ada tahap remaja, dan yang terakhir ada tahap dewasa. Setiap pertumbuhan selalu dibarengi dengan perkembangan. Semakin bertambahnya pertumbuhan, maka semakin berkembang kemampuan yang kita miliki. Untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.